Salam jumpa para mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UT. Pada program kali ini, kita akan membahas tentang pengertian atau hakikat puisi. Saudara mahasiswa, Anda pasti sudah mengetahui apa itu puisi. Namun, pengetahuan Anda sama dengan yang saya ketahui. Puisi pada mata kuliah puisi yang Anda tempuh kali ini, Anda harus menguasai secara mendalam tentang puisi. Program ini bertujuan untuk membantu Anda dalam memahami materi yang disajikan tentang hakikat puisi. Hakikat puisi pada program ini meliputi pengertian puisi, jenis-jenis puisi, dan struktur puisi. Di dalam buku materi pokok atau BMP Anda, materi pada program ini diuraikan dalam modul 1, 2, dan 3. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Selamat pagi Ibu Arini. Apa kabarnya Ibu? Nah, teman-teman semua sudah siap untuk berdiskusi dengan Ibu Arini? Siap. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mendiskusikan materi kuliah pertama yang akan disajikan oleh Ibu Arini. Silakan Ibu Arini. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan coba menyampaikan pemahaman tentang hakikat puisi yang tentu teman-teman juga sudah membaca dalam modul mata kuliah puisi ini. Secara implisit, puisi tidak dapat didefinisikan secara sempit karena puisi bersumber dari hidup dan kehidupan. Jadi segala yang tertuang di dalam puisi berisi tentang hidup seseorang atau tentang kehidupan di dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, sebagai teks kreatif, puisi pada dasarnya merupakan cerminan perasaan, pengalaman, dan pemikiran penyairnya tentang kehidupan yang diungkapkan lewat bahasa pilihan dari masing-masing penyair. Ibu, saya boleh bertanya? Bagaimana moderator? Kita beri kesempatan penyaji menyelesaikan presentasinya terlebih dahulu ya teman-teman, nanti akan saya berikan waktu untuk bertanya. Baiklah teman-teman, berdasarkan penjelasan tadi, pengertian puisi itu dapat bermacam-macam, bergantung dari sisi mana kita melihatnya. Puisi dapat dilihat sebagai sosok pribadi, sebagai dunia dalam kata, kemudian sebagai refleksi kenyataan dan sebagai sumber nilai. Yang dimaksud puisi sebagai sosok pribadi, tampak pada puisi yang berisi hal-hal yang menggambarkan sosok, perasaan, pandangan, atau pengalaman penyair terhadap sesuatu. Selanjutnya kita lihat kutipan puisi yang berjudul Beri Daku Sumba, karya Taufik Ismail. Nah, pada puisi ini kita tahu bahwa penyair mengungkapkan perasaan rindunya pada kampung halamannya. Ada pemandangan yang sama ketika dia berada di Uzbekistan dengan pemandangan di kampung halamannya, yaitu Sumbawa. Di sana ada padang terbuka, rumput-rumput, kemudian jerami, banyak kuda dengan ringkikannya dan lenguhan sapi. Baik, untuk lebih memahami pengertian puisi sebagai sosok pribadi, saya akan memperlihatkan kutipan puisi yang berjudul Beri Daku Sumba. Silakan menyaksikan. Beri Daku Sumba, Taufik Ismail. Di Uzbekistan ada padang terbuka dan berdebu. Aneh, aku jadi ingat pada umur. Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka di mana matahari membusur api di atas sana. Rinduku pada Sumba adalah rindu peternak perjaka bila mana peluk dan tenaga tanpa dihitung harga. Nah, untuk lengkapnya,
Teman-teman bisa membaca puisi tersebut yang tersaji di dalam modul. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Pengertian yang kedua adalah puisi sebagai dunia dalam kata. Yang dimaksud dengan puisi sebagai dunia dalam kata adalah puisi terbentuk oleh kata-kata yang dipilih oleh penyair. Kata-kata tersebut berbicara dan kata-kata itu tidak punya hubungan dengan siapapun atau apapun. Dia ada di dalam larik-larik hanya sebagai kata. Dia mandiri, tidak mempunyai maksud atau kepentingan apapun. Kita lihat contohnya di dalam tayangan berikut. Kepada sebuah sajak, Sapardi Djoko Damono. Dengan rendah hati, kuserahkan kau pada dunia, sebab bukan lagi milikku. Tegaklah bagai seorang lelaki yang lahir dalam zaman yang riuh rendah dan memberontak. Kulepas kau ke tengah pusaran topan dari masalah manusia, sebab telah dilahirkan tanpa ayah dan ibu dari jemariku yang papa. Kau pun menjelma secara gaib, wahai nurani alam, aku bukan asal-usulmu. Kutolakkan kepada dunia nama baik serta nasibmu. Aku tak lagi berurusan denganmu. Sekali kau lahir lewat tangan-tanganku, tegaklah seperti lelaki yang tanpa ibu bapa, mempertahankan nasibnya sendiri terhadap gergaji waktu. Pada puisi ini tampak bahwa penyair mengibaratkan kata sebagai sesuatu yang sebatang kara, mempunyai kehidupan sendiri. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa hakikatnya puisi adalah pilihan kata yang disusun secara cermat dalam rangka melahirkan makna. Teman-teman sekalian, pengertian puisi yang ketiga berkaitan dengan refleksi. Puisi sebagai refleksi kenyataan maksudnya adalah puisi itu berkaitan dengan kenyataan dalam hidup atau kehidupan. Di dalam modul ditulis bahwa puisi merupakan imitasi, refleksi atau representasi dunia dan kehidupan manusia. Kita lihat contohnya melalui puisi berikut ini. Di sini saya mengutip sebuah puisi yang berjudul Puisi. Saya hanya mengutip sebagian, tidak seluruhnya. Baik, kita akan lihat tayangannya ya. Puisi karya Dodong Jiwapraja. Kun fayakun. Saat penciptaan kedua adalah puisi, tertimba dari kehidupan yang kau tangisi, bumi yang kau diami, laut yang kau layari adalah puisi. Udara yang kau hirupi, air yang aku teguki adalah puisi. Kebun yang kau tanami, bukit yang kau gunduli adalah puisi.
yang kau ratapi, gedung yang kau tinggali adalah puisi. Nah, dalam puisi ini tampak jelas bahwa penyair menyatakan segala yang ada dalam kehidupan ini, yaitu bumi, laut, air, kebun, gedung adalah puisi. Artinya puisi dapat bercerita tentang apa saja yang ada dalam setiap kehidupan atau refleksi dari kehidupan itu sendiri. Baik teman-teman, hakikat puisi yang keempat adalah puisi sebagai sumber nilai. Seperti yang diungkap oleh Susi Aminah Aziz dalam triloginya, teman-teman dapat membacanya secara utuh di dalam modul. Saya mengutip sebagian, yaitu sajak yang kedua. Silakan kalian menyaksikannya di sini. Sajak 2. Susi Aminah Aziz. Mengusik jiwaku, desak mendesak, resah di dalam. Menggugah ia jauh di dasar. Rasa yang kerdil, hati yang gersang, tersentuh lembut, teramat ramahnya, mesra di dada, terjamah salamnya. Itulah sajak bagiku. Di sini penyair menyatakan bahwa sajak memiliki nilai yang tinggi di dalam kehidupannya. Kita lihat, menggugah ia jauh di dasar. Apa atau siapa yang menggugah? Dia adalah sajak atau puisi. Larik-larik berikutnya dapat membantu menjadi lebih jelas. Rasa yang kerdil, hati yang gersang, tersentuh lembut, teramat ramahnya. Mesra di dada, terjamah salamnya. Itulah sajak bagiku. Nah, demikian teman-teman sajian saya tentang hakikat puisi. Kesimpulannya, pada hakikatnya, puisi adalah sebentuk pengucapan bahasa yang memperhitungkan adanya aspek-aspek bunyi di dalamnya, yang mengungkapkan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair yang ditimba dari kehidupan individual dan sosialnya. Yang kemudian diungkapkan dengan teknik pilihan tertentu. Sehingga puisi itu mampu membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengar-pendengarnya. Demikian pembahasan kita tentang hakikat puisi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Ibu Arini atas penjelasannya. Demikian teman-teman sajian materi yang disampaikan oleh Ibu Arini. Sekarang kami beri kesempatan kepada 3 penanya yang mungkin tadi pertanyaannya sempat tertunda. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Iya Mbak Fani, silakan. Terima kasih. Ibu tadi Ibu menjelaskan tentang karya kreatif. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan karya kreatif tersebut. Terima kasih. Selanjutnya penanya kedua, Mbak Fanya, silakan. Terima kasih. Ibu Arin memberi contoh puisi sesuai dengan modul. Dan menurut saya pengertiannya sudah sesuai. Namun, pertanyaan saya, masing-masing puisi mempunyai unsur yang berbeda. Apakah pengertiannya selain 4 hal tersebut? Selanjutnya pertanyaan terakhir. Saya. Ya, Mbak Filza silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu, pertanyaan saya hampir sama dengan Fanya. Dari contoh yang dijelaskan Ibu Arini, satu puisi memuat satu pengertian tentang puisi. Pertanyaan saya, apakah ada sebuah puisi yang mengandung 4 pengertian tersebut, yaitu sebagai sosok pribadi, sebagai
dunia dalam kata sebagai refleksi kenyataan dan sebagai sumber nilai. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, sudah 3 pertanyaan. Baik, Ibu Arini akan saya simpulkan pertanyaannya. Pertama ada dari Mbak Fani, pengertian dari karya kreatif itu seperti apa? Selanjutnya yang kedua ada pertanyaan dari Mbak Fanya. Puisi yang tadi Ibu contohkan itu mengandung pengertian-pengertian yang sudah Ibu jelaskan. Apabila puisinya diubah atau puisi lain, apakah maknanya jadi berubah juga? Yang ketiga ada pertanyaan dari Mbak Filza. Apakah ada dalam sebuah puisi terdapat 4 unsur pengertian tersebut? Sudah cukup dijelas Ibu? Ya, silakan untuk menjawab Ibu Arini. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama tentang karya kreatif, semuanya pasti sudah tahu ya, makna kata karya, yaitu hasil cipta seseorang atau hasil pemikiran dari berbagai bidang. Adapun kreatif, umumnya berkaitan dengan sesuatu yang baru atau berbeda dari sebelumnya. Lalu pertanyaan yang kedua dari Fanya, bagus. Memang contoh di dalam modul sangat tepat dengan definisi-definisi puisi yang dijelaskan. Namun tidak hanya itu, puisi-puisi lain pun mengandung hakikat puisi tersebut. Bisa hanya memuat satu definisi saja, misalnya menggambarkan puisi sebagai sosok pribadi atau bisa menggambarkan 2 pengertian puisi, yaitu puisi sebagai sosok pribadi dan puisi sebagai dunia dalam kata, atau 2 definisi yang lain. Fanya dan teman-teman coba menganalisis beberapa puisi untuk menemukan hakikat puisi yang dikandungnya. Saya kira pertanyaan Filza sudah terjawab juga, sama seperti pertanyaan Fanya ya. Demikian moderator, mungkin ada yang ingin menambahkan agar lebih jelas? Tapi maaf waktunya sudah habis Ibu. Baiklah. Baik, bagaimana teman-teman? Saya kira sudah cukup jelas ya? Oke, kalau gitu saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih, diskusi kami tutup. Sampai berjumpa di diskusi selanjutnya. Nah, mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Selamat belajar dan sukses selalu.